Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah telah diperlihatkan surga dan neraka. Tentu saja, gambaran mengerikan yang ada pada neraka menunjukkan manusia-manusia yang telah melakukan dosa-dosa mereka. Namun, ada kelompok penduduk neraka yang tidak dikenali atau tidak dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Mengapa mereka berada di neraka? Dan apa akibat yang menanti mereka? Jawabannya bisa kamu temukan dengan menonton video ini hingga akhir. Orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka adalah mereka yang terjerumus ke dalamnya karena perilaku dan cerita hidup mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan telah menyampaikan hal ini dalam sebuah hadis. Ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang banyak membawa seseorang masuk surga, beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Namun, ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang banyak membawa seseorang masuk neraka, beliau menjawab, perkara yang disebabkan oleh lisan dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun, sahabat yang beriman, ada juga sebagian yang tergelincir ke dalam neraka karena perbuatan mereka. Bahkan, golongan ini tidak dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan karena dosa-dosa mereka yang tidak pernah terlihat oleh Rasulullah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pertama adalah orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk menghajar manusia. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian namun terlihat telanjang dan terampil dalam merayu. Rambut mereka disanggul seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga atau merasakan wangi surga, padahal wangi surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim, Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang-orang yang membawa cambuk dan mengayunkannya ke arah manusia melambangkan kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki. Meskipun perilaku ini tercela, namun seringkali terjadi dan didukung oleh fatwa tertentu. Mereka yang melakukan tindakan ini bisa saja menjadi polisi atau pembantu penguasa yang berkuasa. Mereka menggunakan kekuatan dan kewenangan mereka untuk menyiksa orang lain tanpa alasan yang jelas. Jika mereka melakukan hal tersebut dengan dasar yang benar, maka itu bukanlah masalah karena telah diatur dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atsab 100 kali untuk setiap orang yang berzina, dan janganlah belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 2. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, maka mereka termasuk dalam golongan penghuni neraka. Kemudian, terdapat juga wanita yang berpakaian namun sebenarnya telanjang. Wanita seperti ini dijelaskan oleh Ibn Abdil radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa mereka adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menggambarkan bentuk tubuh mereka secara jelas. Pakaian tersebut tidak menyembunyikan anggota tubuh yang seharusnya ditutupi dengan baik. Meskipun mereka berpakaian, namun pada hakikat, mereka seperti telanjang. Golongan kedua ini juga dijelaskan oleh Ibnu Jauzi. Wanita tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga menampilkan bagian dalam tubuhnya. Meskipun mereka memakai jilbab, namun sebenarnya mereka telanjang. Kedua, wanita yang menampilkan sebagian anggota tubuh yang seharusnya ditutupi. Wanita seperti ini juga sebenarnya telanjang. Ketiga, wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun tidak bersyukur atasnya. Selanjutnya, para ulama juga memberikan penjelasan mengenai wanita yang menyisir rambutnya sehingga menyerupai punuk unta. An-Nawawi menjelaskan bahwa para wanita tersebut mengangkat rambutnya dengan kerudung himar, serban nafa imamah, atau jenis penutup kepala lainnya yang digulung ke atas sehingga menyerupai punuk unta. Sejalan dengan itu, Al-Fadliyat menyatakan bahwa mereka menggunakan jilbab dan merapikan rambut mereka, kemudian mengikatnya ke atas sehingga menyerupai punuk unta. Dilihat dari kedua pendapat tersebut, kesamaannya terletak pada upaya untuk membuat rambut terlihat lebih tebal atau berlimpah dari biasanya, serta menaikkannya ke atas kepala sehingga menyerupai punuk unta. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, itulah dua kelompok yang tidak akan dikenali oleh Rasulullah karena beliau tidak mengenal mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa mencium aroma surga, padahal aroma surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh.
Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dicapai dengan patuh pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini merupakan kewajiban bagi setiap hamba kepada Tuhannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak layak bagi laki-laki yang beriman atau perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan bahwa mereka memiliki pilihan dalam urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.